Keluarga Emas Indonesia, kita sering berpikir investasi emas itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang bisa dibilang keadaannya normal gitu ya. Padahal di luar sana banyak saudara-saudara kita yang punya kelebihan juga, yang keadaannya berbeda dengan kita, dan ternyata mereka juga punya ketertarikan juga ke dalam investasi emas ya. Salah satunya adalah nanti tamu kita pada episode kali ini yang kondisinya tunanetra, dan ini jadi menginspirasi saya untuk menyentuh atau menjangkau teman-teman lain yang juga punya kelebihan di bidang yang lain gitu ya. Oke, apa dan bagaimana investasi emas buat tamu kita yang kondisinya tunanetra ini? Simak video berikut ini. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Emas Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Goldfather di The Goldfather Channel, channel edukasi emas pertama di Indonesia. Dan kali ini edisi yang sangat spesial karena kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Mas Rafiq Akbar. Mas Rafiq Akbar ya, kaosnya udah Goldfather loh. Keren ya. Nah, apa yang spesial dari Mas Rafiq Akbar? Tamu kita kali ini kondisinya tunanetra ya Mas Rafiq ya. Nah, nanti kita akan bincang-bincang kapan mulai kenal emasnya, kenapa tertarik dengan emas, dan bahkan ada yang lebih spesial lagi, Mas Rafiq ini mau mencoba untuk berbisnis emas ya, dengan segala kondisinya yang dialaminya gitu ya. Baik ya, kita langsung saja sapa Mas Rafiq Akbar. Iya. Tinggal di mana Mas? Saya tinggal di Gandaria Utara, Jakarta Selatan sini. Wah, itu satu kelurahan sama toko Goldfather ya. Dekat banget ternyata. Ternyata deket ya, nanyanya lewat link dulu ya. Wah. Gak apa-apa, rezeki kita silaturahim Mas ya. Iya. Kondisi gini dulu ngalaminnya sejak usia kapan gitu? Ya, saya tunanetra atau memiliki keterbatasan penglihatan itu sejak usia 12 tahun ya persisnya. Jadi waktu mau lulus SD kelas 6 waktu itu. Gitu. Iya. Tapi sekolah jalan terus Mas? Alhamdulillah sudah dibantu banyak pihak, terutama wali kelas saya. Jadi lulus SD dengan lancar, lanjut ke sekolah SMP umum, lanjut ke SMP umum ya? Iya, saya belum pernah di SLB malah justru. Oh gitu. Oh iya. Karena memang sempat konsultasi, tidak ada masalah di intelektualnya, jadi lanjut aja di umum, di inklusif akhirnya. Oh begitu, gitu. masih luar biasa ya. Alhamdulillah. Luar biasa semangatnya nih Mas. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua ya. Amin. Sekarang pekerjaannya apa nih Mas Rafiq? Saya saat ini masih guru privat untuk tunanetra di beberapa tempat. Kemudian juga saat ini salah satu pengurus di yayasan tunanetra juga di daerah Serpong. Yang memang konsennya juga memberikan pembinaan untuk teman-teman tunanetra. Seperti itu. Luar biasa ya. Bukan dulu dong. Very good. Ya, yang berikutnya Mas Rafiq, boleh dong cerita Ya. kapan kenal investasi emas, kemudian kenapa tertarik sama emas, boleh? Ya, persisnya saya kenal emas, khususnya logam mulia ya, itu sejak tahun 2011 dari salah seorang teman saya yang juga lebih dulu investasi emas. Kemudian dari situ saya coba, karena kan kita nih teman-teman tunanetra, khususnya saya sendiri, mau investasi takut-takutan Goldfather. Jadi takut apa tuh Mas? iya, dari sisi lain takut banyak prosedur yang harus dilalui dengan sulit. Apalagi kan akses kita disabilitas di Indonesia ini masih belum luas ya. Tapi saya sudah berpikir gimana caranya, walaupun saya disabilitas, saya tunanetra, saya juga punya masa depan yang lebih cerah. Khususnya dari segi tabungan kayak gitu. Dari aspek keuangan gitu. Iya, dari aspek keuangannya juga harus lebih baik gitu. Walaupun banyak teman-teman tunanetra, terutama saya, belum bekerja di sektor formal ya, seperti itu. Kayak sih. Betul. Iya. Peluang kerjanya masih sedikit. Jadi sejak 2011 ya? Iya, sejak 2011 baru mulai belajar investasi emas. Oke. Waktu itu awalnya beli pertama tuh gimana ceritanya tuh? Itu awalnya kan cuma dengar-dengar aja logam mulia, kemudian kenal sama branded Antam gitu kan. Okay. Nah, terus akhirnya kita searching. Kebetulan alhamdulillah saya juga bisa mengakses komputer dengan bisa dengan program pembaca layar yang saya install. Kita googling, ternyata Antam waktu itu hanya ada di Pulau Gadung kantornya.
Jadi saya langsung ke sana, saya nekat aja ke sana mau cari pengalaman juga, beli langsung di sana hanya 5 gram waktu itu ke sana. Iya, nggak apa-apa. Jauh-jauh ke sana baru nyoba 5 gram sendirian. Kayak gitu. Dulu harga berapa tuh Mas 5 gram? Wah, masih 2,3 waktu itu. 2,3 juta guys. Iya. Sekarang udah hampir 5 juta lah. Alhamdulillah banget. Iya. Kenapa pilihannya Mas nih? Ya, yang pertama dari segi prosedur nggak ribet, nggak susah ya. Mudah Bagi ya? kita sangat mudah, tinggal beli emasnya, terima sertifikatnya, simpan secara baik gitu. Dan tinggal tunggu aja nanti kenaikannya. Kalau properti atau kayak tanah gitu kan banyak surat-suratnya. Nah, itu kan perlu orang lagi buat Iya. bantu gitu kan. Oh, I see. Nah, saham juga seperti itu, perlu bikin juga sekuritasnya kan gitu. Jadi yang paling simpel sementara langkah awal di emas dulu. Oh iya, Gitu. siap. Ini udah rutin lu belanjanya? Alhamdulillah 2-3 tahun terakhirnya sudah hampir setiap bulan bisa nabung emas. Udah senyum banget dong sekarang. Udah 3 tahun guys. Alhamdulillah. Walaupun sedikit tapi nggak terasa. Ketemu channel Goldfather gimana caranya nih Mas? Ya, tadi karena saya sudah bisa akses komputer dengan program pembaca layar, dan sejak itulah saya serius ingin mempelajari tentang dunia emas. Jadi saya cari konten-konten yang bernilai edukasi tentang emas, baik itu di Google, baik itu di YouTube, di Facebook. Dan ketika di YouTube saya masukkan keyword emas atau logam mulia, itu langsung keluar channel Goldfather. Waduh. Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi langsung saya subscribe, langsung kita ikuti terus kontennya. Ya, jadi keluarga Mas Indonesia, Goldfather sendiri dapat info tentang kondisi Mas Rafiq yang tunanetra ini dari proses kita buka program Anda bertanya, Goldfather menjawab. Nah, waktu itu Mas Rafiq nanya di situ dan menyampaikan kondisinya tunanetra. Di situ kita surprise lagi tuh, wah ya ternyata ada hal-hal yang selama ini belum kita sentuh gitu kan. Itu yang pertama. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Mas Rafiq ini ikut training bisnis, jadi nggak cuma sekedar mau nyimpen gitu Mas. Iya, betul. Jadi ingin lebih dari sekedar investasi, ingin berbisnis. Makanya Goldfather sangat surprise ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, hari ini tanggal 7 September tiba-tiba udah datang aja ke sini ke gudangmas.com ya. Oh, sempat belanja juga sebelumnya? Sudah beberapa kali belanja di gudangmas.com. Oh gitu. Dan kebetulan hari ini diarahinya suruh ngambil langsung ke toko. Oh, langsung ambil langsung. Ngomong belanja di gudangmas.com, terima emasnya bener nggak? Bener dong. Oh, iya. Jadi cek di share ATI-nya. Dan sekarang langsung datang ya. Goldfather nggak tahu, jadi begitu datang Goldfather temuin aja langsung. Jadi pertanyaan berikutnya nih Mas Rafiq adalah apa motivasi Mas Rafiq dengan segala keterbatasan ingin berbisnis emas? Saya sangat termotivasi untuk berbisnis emas. Yang pertama, rasanya berbisnis emas itu nggak ada ruginya ya. Nah, satu, kita punya modal dalam bentuk emas juga. Mau dia laku atau enggak, tetap aja aset kita nggak akan berkurang gitu. Bahkan sambil mengedukasi teman-teman juga, teman-teman tunanetra khususnya itu, jadi kita bisa berbagi ilmunya juga. Dan semakin terdorong, semakin bertambah aset kita dalam bentuk emas, semakin bertambah juga manfaatnya buat teman-teman yang lain gitu. Bos, mantep ya. Jadi nggak cuma sekedar bisnis ya, jadi Iya. ada aspek manfaat yang ingin diberikan Betul. ke orang lain. Betul. Oke deh Mas. Jadi kapan kita mulai training Mas? Segera mungkin. Oh, ya teman-teman, insya Allah nanti malam kita mulai training Mas Oh, Rafiq oke. ya. Iya. Tanggal 7 September itu kelas pertama. Angkatan 20 ya. Angkatan ke-20 nih guys ya. Udah 20 angkatan. Dan materi pertama nanti tentang teknik mendapatkan emas murah. Oh, mantep itu dia. Penasaran kan? Ikut ya. Enggak, terserah. Ini bagi teman-teman yang mau bisnis saja ya. Ada yang mau sampaikan lagi Mas Rafiq sebagai Ya, ini buat pesan buat teman-teman keluarga Mas Indonesia? Pesan buat sahabat emas semuanya, saya sangat yakin di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Ketika kita dalam kondisi apapun, sesulit apapun, harus selalu berpikir positive thinking. Karena di balik kesusahan itu pasti ada kemudahan yang sudah disiapkan, termasuk juga kemudahan untuk mengumpulkan emas. Targetnya berapa Mas? One family, 1 kilo for Better Indonesia. Waduh. Oke, itulah
keluarga Mas Indonesia bincang-bincang sejenak Gulfaro dengan sahabat kita yaitu Mas Raffi Akbar. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan memberikan motivasi buat kita semua untuk tambah sekeping lagi. Oke. Demikian, jangan lupa stay calm and buy gold before it's too late. One family, one kilo for better Indonesia. Dah. Gudangemas.com. Tambah sekeping lagi.